Malam hari ini kita akan mengambil tema yang sangat krusial karena bagaimanapun juga kematian terjadi pada diri manusia karena kita pada malam hari ini akan bertemakan dosa berat dan juga kerahiman ilahi. Ya. Akibat dosa itulah manusia semua mati, ya. Jadi mati tidak diakibatkan orang sakit, ya. Banyak orang berkata atau mempunyai pengertian seperti itu, ya. Kita sakit, tapi pada faktanya ada juga orang sehat, tiba-tiba kita dengar dia mati. Berarti kematian bukan pertama-tama karena orang sakit, ya. Orang sehat pun juga bisa mati. Tapi satu hal yang pasti karena berdosa, sehingga semua manusia mati karena apa? Ya, manusia berdosa. Kalau tidak berdosa pasti tidak akan mati. Seperti Kristus sendiri, dia sama seperti kita manusia, kecuali dalam hal dosa, ya. Sehingga dia tidak bisa mati. Tapi kita melihat kenyataannya, Yesus mati. Yang mati tubuhnya, ya, karena dia dibungkus dengan yang insani, maka dia juga bisa eh, mati karena mati tubuhnya, ya. Karena itu ini sangat penting sekali membahas dosa. Kalau kita sudah berbicara dengan dosa, itu adalah suatu pilihan yang diberikan Allah sehingga manusia itu memilih hal yang tidak dikehendaki Allah atau melanggar perintah Allah. Kita bisa melihat di dalam KGK mengenai dosa, ya. Dosa di dalam istilah Gereja Katolik, ya, adalah suatu bentuk pelanggaran, ya. Suatu bentuk pelanggaran kepada Allah, ya. Dalam perspektif Gereja Katolik ada dua, ya. Pertama, dosa terjadi karena apa? Satu, pertama manusia sadar, sadar, ya, mau dan bebas, ya. Itu artinya orang sudah masuk ketika mengambil keputusan, dia sadar, bebas, mau dan tahu, ya. Akhirnya manusia definitif itu jatuh di dalam dosa. Karena itu dalam perspektif Gereja Katolik, karena manusia itu berdosa, yang mengakibatkannya dia berdosa, maka kita belum melihat bahwa kita pernah mendengar bahwa ada dosa, ada dosa besar, dosa kecil. Tapi pada intinya, dosa adalah pelanggaran akan kasih Allah, ya. Karena itu, baik dosa besar maupun dosa kecil, gereja membedakan begitu, itu tetaplah dosa, ya. Hanya efeknya yang membedakan. Misalnya, orang mencuri ayam dengan seorang pencuri uang atau koruptor, ya itu berbeda efeknya, ya. Efeknya bagi orang lain, ya, tentu akan lebih besar mereka yang melakukan uang besar-besaran, mencuri uang besar-besaran, ya. Pasti beda, ya. Karena itu ada dosa besar, ada dosa kecil atau dosa berat atau dosa ringan. Tapi baik itu mencuri ayam maupun mencuri uang dalam jumlah besar, tetap esensinya mencuri, ya.
Dan ketika mencuri, dia memutuskan mencuri, dia sadar, bebas, tahu dan mau, ya. Karena faktor free will, artinya apa free will? Kalau kurang tahu, free will itu free itu bebas, will itu kehendak, jadi keinginan atau kehendak bebas manusia. Bahkan ketika seseorang sudah dibaptis, kehendak bebasnya tidak hilang, ya. Kehendak bebasnya tidak hilang. Karena itu dia bisa memilih dengan bebas mau melakukan yang jahat, yang melanggar perintah atau hukum Tuhan, dan mau memenuhi perintah Tuhan. Ya, jadi setiap orang diberi kehendak bebas secara normal. Ya, karena itu dosa harus mencakup tiga hal besar tadi, yaitu tiga hal penting tadi: mau, tahu, ya, tahu itu artinya mau dan tahu, bebas, ya, itulah yang dipilih oleh manusia, ya. Karena itu gereja membedakan ada dosa berat dan dosa ringan, ya. Di dalam gereja Katolik, dosa berat dikenal sebagai dosa mortal, ya, membawa efek kebinasaan, ya. Maka dikatakan mortal itu kematian, ya. Suatu tindakan yang melanggar perintah Allah dan menyebabkan pemisahan dari Allah. Karena itu, arti dan makna dosa berat dalam ajaran gereja Katolik, dosa berat dan ringan adalah: dosa berat adalah suatu tindakan yang memenuhi tiga syarat, ya. Satu, objek. Tindakan tersebut melanggar perintah Allah yang mendasar, ya, fundamental, ya. Dua, penuh pengetahuan, ya, artinya bebas, sadar. Pelaku dosa besar tersebut memiliki pengetahuan yang cukup tentang tindakannya dan akibatnya. Misalnya, aku ini mau mencuri, ya. Pasti kalau ketahuan aku akan dihukum. Nah, dia tahu, ya, artinya penuh dengan pengetahuan dan sadar dan tahu juga akibatnya, ya, akan merugikan banyak orang. Nah, itu artinya bahwa ada kehendak bebas manusia. Dia mau melakukan atau tidak. Tetapi kalau dia masih ide di dalam rencana pikirannya, besok tanggal sekian aku mau mencuri atau korupsi begitu, ya. Tetapi di tengah jalan dia tidak jadi, akibat dia wah nanti banyak merugikan orang lain dan banyak faktor pertimbangan, akhirnya dia tidak jadi. Maka ketika dia masih punya pikiran untuk melawan kehendak Allah itu namanya belum dosa, ya, tetapi godaan, ya. Atau orang mengatakan dosa pikiran, ya, dosa pikiran. Orang melihat orang cantik lewat, terus di dalam otaknya, wah kalau orang itu saya dekati, terus saya peluk, nah, seperti itu, nanti saya akan puas, ya begitu. Dia tahu itu, ya. Itu belum dosa, atau orang mengatakan dosa dalam pikiran, yang dalam istilahnya lebih tepat itu masih godaan, belum dosa definitif, ya. Kalau dosa definitif harus memenuhi itu tadi, ya, memenuhi objek, penuh pengetahuan, ya, dan penuh persetujuan, tahu dan mau. Maka pelaku dosa tersebut memberikan persetujuan penuh terhadap tindakannya dan dia melakukannya. Itu baru definitif dosa, ya. Itu sebabnya kita perlu hati-hati. Godaan
selalu ada dan ada. Ya. Dimanapun kita tinggal, dimanapun kita masih bernafas, kita punya pikiran, ya, punya hati, ya, itu akan selalu ada setiap saat dan itu membuka peluang untuk kita jatuh di dalam kedosaan atau melanggar perintah Allah. Nah, itulah yang dikatakan dosa. Karena itu surat Rasul Petrus mengatakan eh, manusia ini dalam ancaman seperti kita itu dikelilingi singa yang mengaum-ngaum, yang siap menerkam setiap saat kalau kita tidak waspada. Karena dosa mengelilingi kita, belum kita lakukan, ya, maka itu dinamakan godaan, ya. Ketika godaan itu pikiran-pikiran yang jahat dibuai, akhirnya dia bertindak, maka itulah yang namanya definitif dosa. Nah, karena dampaknya, ya, dampaknya itu adalah bukan hanya merugikan banyak orang, kematian, ya, artinya kematian apa? Orang kalau masih hidup dalam dosa berat atau dosa besar dan belum ada pertobatan sejati, maka akibatnya dia terpisah dari Allah yang mungkin bahasa ekstrimnya orang itu akan masuk neraka, begitu, ya. Karena apa? Belum terampuni, ya. Karena itu orang yang melakukan dengan sadar tindakan pilihannya dan dibuai, di, maka gereja membedakannya ada macam-macam. Ada dua macam, yaitu dosa berat dan dosa ringan. Dosa ringan yang dilakukan tidak membuat orang itu binasa, ya, artinya seperti itu. Karena dosa-dosa kecil tidak melanggar hal yang fundamental. Maka perlu tahu apa itu dosa berat dalam ajaran gereja Katolik dan dosa ringan, ya. Karena itu gereja membedakannya ada beberapa hal, misalnya seperti ada di dalam kitab-kitab Perjanjian Lama, pembunuhan, ya, membunuh orang lain tanpa alasan yang sah. Bagaimana Romo kalau itu tentara sedang dalam perang? Nah, itu berbeda dengan kalau kita tidak ada perang, lalu kita membunuh secara sadar karena mungkin kita terancam kalau orang itu tidak saya bunuh, wah, rahasia saya bisa terbongkar. Nah, itulah yang dikatakan dosa pembunuhan, ya, atau pembunuhan karakter orang, ya, menindas, ya, terus-terusan, ya, seperti budak begitu, itu kan ditindas terus-menerus, itu pembunuhan karakter. Mungkin tidak dibunuh secara langsung, atau seorang apa itu, seorang suami yang diktator, punya kuasa sehingga dia menekan istrinya. Nah, itu pembunuhan karakter namanya, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, perzinahan, ya, berhubungan seksual di luar pernikahan yang sah, ya. Maka tidak ada di dalam gereja Katolik itu istri kedua, ketiga, tidak, enggak ada. Istri di mana-mana satu. Sama halnya seorang raja punya, ya, namanya istrinya raja permaisuri. Enggak ada permaisuri dua, tiga, enggak ada. Ya, permaisuri ya satu. Kalau ada orang lain biasanya dikatakan selir, ya. Tidak ada permaisuri kedua, enggak ada, ya. Tapi selir, selir ataupun kemudian dikatakan lebih ngeri lagi gundik begitu, ya. Maka bagi kita manusia biasa yang sudah mempunyai istri, lalu kemudian dia melakukan ini bukan soal bahwa sah menurut hukum tertentu. Gereja ya sahnya perkawinan hanya sekali, monogami, sehingga tidak ada perkawinan lebih dari satu, nggak ada itu.
itu akal-akalan manusia, ya. Karena itu siapapun, ya, baik dia sudah menikah, belum menikah, ataupun sudah menikah, ketika dia melakukan seksualitas di luar pernikahan yang resmi, itu namanya perjinahan, ya. Jadi nggak ada apa itu. Loh, tapi di tempat lain itu Romo sah menurut hukum. Nah, lah kamu hidup aja di bukan di dalam gereja Katolik. Ya di luar agama itu silahkan, ya. Tapi kalau gereja tegas, ya ya, tidak tidak, kata Yesus dalam perikopnya di Matius. Sehingga tidak ada lagi sebetulnya mengenal sumpah-sumpah, enggak ada. Ya, untuk apa pakai sumpah-sumpah? Kalau kamu iya katakan iya, tidak perlu sumpah, ya. Seperti itu. Apalagi dalam kalau kita menekankan, ya, sumpah demi Allah, ya. Sering kita dikatakan bahwa janganlah kamu melakukan sumpah atas nama Allah, artinya memakai nama Allah. Sumpah itu nggak perlu. Kalau kamu sudah jujur, iya iya, tidak, selesai. Nggak ada lagi sumpah-sumpahan atau apa, tidak, ya. Justru semakin banyak orang bersumpah, malah banyak pelanggaran, yaitu yang terjadi faktanya, ya. Jadi mereka-mereka yang hati-hati, ya, sekali lagi, baik itu sudah menikah maupun belum menikah. Sudah menikah aja jinah, apalagi belum menikah. Bukan karena kan saya belum menikah, Romo. Tidak ada seperti itu, ya. Eh, itu bisa dikatakan eh, dimasukkan dalam dosa berat, ya. Lalu kemudian itu tidak berarti 10 perintah Allah yang dilanggar itu dosa berat semua, tidak, ya. Misalnya tidak tidak kita disuruh hormatilah orang tuamu. Ada yang tidak menghormati orang tua, tetapi itu dikatakan orang yang tidak menghormati orang tua hidupnya tidak akan aku berkati, kata Tuhan begitu, ya. Makanya eh, tidak menghormati orang tua itu bukan termasuk dosa yang besar, karena apa, hukumannya bukan kematian, ya, tetapi satu hal yang pasti adalah anak-anak tidak akan diberkati, ya, oleh Tuhan. Ada banyak contoh, ya, di dalam hidup eh, umat perjanjian lama, ya. Pencurian, ini apa artinya lo? Mencuri kecil-kecilan, Romo. Yang dimaksud pencurian di sini, mencuri barang milik orang lain dengan niat jahat. Tidak hanya mencuri, tapi membunuh. Bisa terjadi untuk membunuh, misalnya ketahuan, lalu dia membunuh, ya. Nah, itu juga bisa dikatakan kategori dosa berat, ya. Dusta, berbohong dengan niat jahat untuk menipu orang lain dan mengancam hidup orang lain, ya. Lalu juga keserakahan, ya. Misalnya orang boleh kaya, boleh, Tuhan tidak melarang, tapi masalahnya adalah bagaimana cara dia memperoleh kekayaan. Apakah bekerja dengan jujur atau berbohong? Apalagi berbohong yang berkaitan dengan soal keselamatan, ya. Berbohong soal keselamatan, misalnya mengajarkan ajaran yang sesat. Nah, ini juga bisa dikatakan apa itu dosa besar, ya. Karena apa? Dia mengajarkan sesuatu eh, yang menghalangi orang memperoleh keselamatan, ya. Misalnya ajaran-ajaran yang mengatakan eh, Yesus itu bukan Allah. Itu kan namanya bukan hanya bidat tapi antikris, menghalangi orang untuk masuk
kerajaan Allah. Jangan percaya dia manusia biasa. Nah, misalnya seperti itu ya. Jadi kita memang perlu berhati-hati mengenai dosa berat itu ya. Apa akibat kalau orang melakukan dosa berat ya? Dosa berat menurut Gereja Katolik dapat dampaknya menyebabkan pemisahan dari Allah. Dosa berat itu menyebabkan pemisahan dari Allah yang akhirnya akan dia kehilangan keselamatan atau jiwa. Ya. Karena apa? Antikris menolak Kristus. Ya. Misalnya, Kristus, Yesus itu tidak disalib. Nah, kalau tidak disalib kan dia tidak mati. Lalu bagaimana dia membuktikan bahwa dia Allah? Justru dia harus mati supaya dia bisa menunjukkan bangkit dari mati, ya, bangkit dari mati karena apa? Dengan bangkit dari mati menunjukkan bahwa dia Allah yang hidup, tidak dikuasai oleh dosa, ya. Karena itu perlu kita hidup di dalam kekudusan atau di dalam roh dan kebenaran. Di Yohanes itu ada. Hiduplah di dalam roh dan kebenaran agar kamu kudus dan suci. Ya. Karena yang suci Allah, kalau kita mau bersama dengan Dia, tidak bisa dicampur dengan yang kotor. Ya. Tidak bisa dicampur dengan yang kotor, tidak bisa. Ya. Yang bersih, kudus, tidak bisa dicampur dengan yang kotor, bahkan sekecil apapun. Contoh, contoh ini ya. Adam dan Hawa dulu hidup bersama Allah. Setelah dia jatuh di dalam dosa, pertanyaannya, Adam dan Hawa buat dosa, dosanya apa? Maksudnya satu atau banyak? Dosanya Adam dan Hawa. Yang saya tahu satu, yaitu dia melanggar perintah Allah, jangan tidak boleh makan buah pengetahuan, dia makan. Maka Allah berkata, kalau kamu sampai makan buah yang aku larang itu, maka kamu akan mati. Mati dalam tanda petik, mati bukan mati secara fisik, karena ketika dia makan, apakah Adam dan Hawa terus kemudian langsung mati secara fisik? Enggak, ya. Tapi secara roh, ya. Rohmu yang suci sudah terkotori, makanya dikatakan kamu akan mati. Dan apa akibatnya? Terpisah dari Allah. Cuma satu loh ya. Cuma satu, dia diusir dari Eden, keluar kamu, ya. Dia dia keluar dari Taman Eden itu lalu dia turun ke dunia. Allah tidak mau dicampuri dengan yang kotor. Nah, sebagai bahan refleksi, loh, kalau dosa cuma satu saja diusir, maka feedbacknya, implikasinya buat kita. Lah satu aja diusir, apalagi lebih dari satu. Ya. Makanya dikatakan itu terpisah dari Allah dan menyebabkan kehilangan keselamatan jiwanya. Tubuh sudah tidak berguna, ya. Karena yang ada adalah jiwa, jiwa yang tidak bisa hidup bersama Allah. Tubuhnya sudah tidak berguna, ngapain? Jadi tubuh yang tadinya kita bisa makan apa-apa saja tidak ada gunanya, sudah tidak ada gunanya.
Makanya dengan demikian pada hari ini juga Yesus mengatakan mengenai makanan-makanan, ya, halal atau tidak halal nggak ada, karena itu tidak akan mempengaruhi, ya, akan mempengaruhi, mungkin kamu akan sakit kalau tidak makan makanan yang bergizi banyak vitamin, asal aja, ya. Sekalipun Yesus mengatakan bahwa eh, dengan demikian Yesus menyatakan bahwa semua makanan halal, ya. Tetapi juga tidak berarti bahwa kita boleh makan semua makanan itu, tidak berarti kita harus menjadikan makanan itu sebagai Tuhan kita, ya. Karena ada di dalam firman dikatakan Tuhan, Tuhanmu itu perut, ya. Karena kita mengumbar semuanya itu, ya. Sekalipun diperbolehkan, tapi itu bisa menyebabkan kamu tidak menghargai hidup yang diberikan oleh Tuhan itu sendiri, ya. Karena itu kita mengenal dosa, dosa berat. Mengapa dosa itu begitu sengatnya, dikatakan begitu, sengatnya sampai mematikan? Karena dosa itu tidak sekedar misalnya saya bohong dengan si A, sudah aku bohong dengan si A, tidak, ya. Tetapi dosa itu punya kuasa. Sehingga ketika kita berbohong dengan si A, kita belum menyelesaikannya, 5 menit atau 10 menit kemudian kita ketemu orang, sudah berbohong. Nah, akhirnya apa? Berjamaah dosanya, beranak. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar ada orang jual eh, bakso beranak, ya, bakso beranak, ya. Itu kan di dalamnya ada lagi bakso-bakso kecil, ya. Tadinya besar satu, lalu namanya bakso beranak, akhirnya ada bakso-bakso kecil dimasukkan di dalam. Begitu juga dosa itu bisa beranak pinak, maka dikatakan dosa yang satu mengakibatkan dosa yang lain. Kita tidak, kita sudah ada dalam kuasa dosa sehingga kita tidak bisa keluar dari lingkaran dosa itu, ya. Lingkaran dosa itu tidak bisa keluar kita, makanya dinamakan dosa itu punya kuasa, tidak hanya sekedar aku membohongi si A, tidak, ya, tetapi dia punya kuasa sehingga kita tidak bisa keluar dari lingkaran itu. Segala kekuatan kita tidak bisa. Harus ada kekuatan lain yang menarik kita dari lingkaran atau di dalam lingkaran dosa yang punya kuasa itu. Dan itu kita terbukti, kita praktekkan. Makanya akhirnya menjadi dosa yang satu mengakibatkan dosa yang lain. Ya, dosa beranak, dosa berjamaah, istilahnya begitu. Ya. Maka saudara-saudara yang terkasih, kita mendapatkan keterpisahan dari Allah. Lalu juga kehilangan rahmat Allah yang kedua. Dosa berat dapat menyebabkan kehilangan rahmat Allah dan kesadaran akan dosa. Sehingga kalau dosa itu diulang-ulang, sudah tidak punya kesadaran lagi, ya. Karena diulang-ulang, jadi hati nuraninya suara Allah sudah mati. Maka dikatakan mati kamu. Ketika kau makan buah itu, kamu akan mati, ya. Karena kita sudah tidak lagi, iya, merasa, iya, toh aku besok berbuat dosa lagi, aku besok berbuat dosa lagi, saya akukan, selesai, diampuni, besok buat lagi. Lama-lama akan apa ini suara hatinya menjadi tumpul, bahasanya, ya. Ketika saya kuliah moral itu ada hati yang sesat, suara hati yang sesat.
Tidak hanya suara hati itu selalu benar, tapi ketika sudah tumpul membuat kita sesat, maka hati nurani yang sesat, suara hati yang sesat, ya, seperti itu. Karena itu, saudara-saudara yang terkasih, berhati-hatilah. Kecuali kehilangan rahmat Allah, orang bisa menderita di api penyucian menurut ajaran Gereja Katolik. Jika seseorang meninggal dalam keadaan dosa berat, mereka akan mengalami penderitaan di api penyucian, ya, sebelum dia benar-benar terpisah dari Allah, ya. Karena di dalam ajaran kita, orang tidak hanya apa itu eh, neraka dan surga, tidak. Tetapi bukan berarti ada api neraka itu ada ruang tersendiri di tengah-tengah neraka dan surga. Tidak, tidak, ya. Jadi artinya begini di api penyucian itu. Orang itu telah menerima dan percaya pada Yesus, tetapi tidak dibuktikan dalam perbuatannya. Misalnya, saya sudah percaya Yesus akan menyelamatkan, tapi dia salah. Kalau pasti diselamatkan, percaya sama Yesus, toh aku buat dosa terus nggak apa-apa. Nah, ini salah ini. Ini orang yang tidak tahu diri, ya. Harusnya aku ini sudah berdosa diampuni karena aku nggak bisa menebur, menebus dosa itu bahkan dengan apalagi kekayaan, ya, kebaikanmu aja tidak bisa karena dosa yang sudah kita lakukan tidak bisa ditebus dengan pahala atau kekayaan kita, tidak, ya, tapi oleh pribadi yang lain, ya. Jadi disitulah kemudian orang masuk api neraka karena bukan api neraka, api penyucian karena apa? Ya, dia percaya, tapi harus dibuktikan dengan perbuatan yang baik. Ternyata dia tetap berbuat jahat. Istilahnya kan itu orang munafik. Ya, orang munafik yang percaya dengan mulut, tetapi tidak dengan hati, sehingga dia tidak menunjukkan perbuatan-perbuatan akan kepercayaan akan Yesus yang menyelamatkan. Ya, karena itu dia menderita. Ya, untung-untung kalau ada yang mendoakan, ya. Kalau tidak ada, ya, dia harus menjalani hukuman itu. Karena itu tidak cukup orang itu percaya dan menerima Yesus, tapi buktikan kepercayaanmu itu di dalam perbuatan. Ya, seperti itu. Nah, bagaimana dengan orang dosa kecil ini saya abaikan ya, karena dosa kecil seperti sudah saya katakan itu tidak membawa dampak yang dahsyat, ya. Karena itu dosa berat apakah bisa diampuni, Romo? Ya, bisa, ya, bisa. Karena di dalam Yesus dia tidak bisa terhalang oleh apapun, ya. Kecuali di dalam Alkitab dikatakan dosa menghujat Roh Kudus. Tidak percaya bahwa Allah bisa melakukannya, yaitu menghujat Roh Kudus artinya. Maka bagaimana orang yang sudah terkena penyakit dosa berat, dia harus mengaku dosa di dalam ajaran Gereja Katolik. Mengaku dosa kepada siapa? Imam atau pastor. Pokoknya Romo titik. Di luar Romo tidak bisa, ya. Uskup ya malah boleh, ya. Artinya bahwa yang paling kecil di dalam hierarki atau di dalam di dalam kehidupan gereja itu adalah imam, ya. Eh, Diakon, maksudnya diakon yang mau ditabiskan jadi imam, belum boleh. Hanya romo, ya, yang sudah diberi yurisdiksi oleh Tuhan lewat yurisdiksi yang diberikan oleh Bapak Uskup, ya. Lalu juga tidak cukup mengaku dosa,
Harus ada pertobatan yang total, berubah hati dan meninggalkan dosa. Banyak dari kita mengaku dosa, tetapi setelah keluar diulang lagi terus. Lah itu tidak ada menunjukkan pertobatan. Dia hanya menyesal. Itu bedanya menyesal dan bertobat. Ya. Kalau bertobat, pasti dia menyesal. Tapi orang yang menyesal belum tentu bertobat. Ingat baik-baik itu. Karena banyak orang tidak mengerti antara menyesal dan bertobat. Dipukul rata, saya sudah menyesal, menyesal. Maka ketika mengaku dosa, piniten ini itu bilang apa? Bapak, saya menyesal, saya sungguh-sungguh menyesal. Maka kalau menyesal biasanya diulang lagi, ya. Sedangkan bertobat, dia tidak mau melakukan lagi. Apa ada Romo contohnya? Ada. Rasul Paulus dulu hidupnya sebelum mengenal Kristus, dia membunuh murid-murid Yesus, menangkap. Tapi setelah dia bertemu Yesus, dia mengalami pertobatan sejati. Meskipun dia ditangkap, dimasukkan penjara, disiksa, tidak ada kesalahan secara objektif, wong dia hanya mewartakan Kristus. Tetapi dia tidak mau membalas. Dia tidak mau juga membunuh, membalas. Dia punya kuasa, ya, tapi dia tidak mau karena dia sudah. Nah, itu yang namanya pertobatan benar-benar. Makanya kalau kita ingin bertobat sungguh-sungguh, ketika setelah mengaku dosa, jangan bilang, Romo, Bapak saya menyesal atas dosa-dosaku. Jangan, nanti engkau ulang lagi. Namanya menyesal belum tentu bertobat. Harusnya apa? Romo kami bertobat, saya bertobat sungguh-sungguh. Supaya kita punya kekuatan spiritual dari pengakuan dosa itu, kita tidak ingin mengulang dosa itu lagi, ya. Itu yang saya ingatkan, ya. Lalu juga bisa menerima sakramen-sakramen lain, ya. Ekaristi, ya. Seperti itu, ya. Sakramen-sakramen yang di 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 apa itu dikategorikan untuk bisa kecuali pengakuan dosa dalam ekaristi bisa karena di situ secara umum bukan massal bukan pribadi ketika kita belum apa-apa seperti tadi kita mau berdoa tadi dikatakan bahwa apa itu eh, saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa. Nah, begitu ya. Pembunuhan itu ada dua. Satu, pembunuhan yang dibunuh orang, atau orang itu bunuh diri. Ya, di dalam gereja Katolik, bunuh diri melawan haknya Allah. Karena Allah yang memelihara kamu, tapi kok akhiri hidupmu. Bukan karena dibunuh loh ya. Dengan bebas, itu berarti melanggar apa yang menjadi hak Allah. Ya. Hidup matimu itu bukan karena engkau yang melakukannya, karena aku. Sebab apa? Ketika kamu disiksa apa-apa, kalau Allah belum menghendaki kamu eh, diambil ataupun eh, meninggal, nggak bisa kamu mengakhiri hidupmu, ya. Karena itu di dalam gereja Katolik, misalnya orang itu sudah sakit keras, maksudnya dia sakitnya tidak sadar, koma lah ya. Apa apa boleh dia dibunuh? Nah, harus banyak pertimbangan itu, ya. Karena orang itu sebetulnya masih hidup, hanya beberapa organ organ tubuhnya tidak berfungsi sehingga dia memang dikatakan seperti ini, misalnya daripada dia tidak jelas, tersiksa, mending dia misalnya dimatikan begitu loh ya. Contoh misalnya obat-obatan atau infusnya dicabut ya, sehingga mati orang itu. Nah, nggak bisa, itu haknya Allah kok ya.
Kalau Allah belum menghendaki dia mati, kau cabut pun dia tidak akan mati seperti itu. Tapi memang secara fisik seperti itu, ya pasti mati, ya. Itu tidak boleh di dalam gereja Katolik, ya. Karena itu ya sesulit-sulit apapun kehidupan kita, jangan sampai kita mengakhiri diri, yaitu bunuh diri, ya. Lalu kemudian Ekaristi itu bisa karena Yesus berkata, barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, dia akan kuberi hidup yang kekal. Diberi hidup kekal karena apa? Diberi kemurahan Allah. Ya, berarti dosa-dosanya sudah dibereskan. Ya, itu bisa. Perminyakan itu juga bisa. Maka jangan Anda berpikiran, kalau sakit dikasih minyak, wah aku malah mati nanti. Banyak orang masih punya pikiran seperti itu, sehingga ketika mau diberi perminyakan, takut mereka. Ya, justru yang dibutuhkan perminyakan itu adalah suatu kekuatan rohani spiritual. Ya, karena kita tidak siap, karena kita mau mati itu beralih dari dunia lain, lalu kita takut, ya. Karena itu perminyakan dalam arti ini diberikan untuk memberi pertama kesembuhan rohani, ya. Maka analoginya seperti ini. Untuk masuk surga apa dibutuhkan tubuh yang sehat atau lengkap, ya. Kalau hanya soal tubuh, misalnya orang tangannya putung satu atau matanya buta. Wah, gak iso mlebu surga. Karena apa? Seluruh apa itu indrawi itu apa itu tubuhnya, organ tubuhnya nggak lengkap atau tidak sehat, tidak. Tetapi untuk masuk surga dibutuhkan jiwa yang sehat. Nah, seperti itu ya. Jadi sama saja kita itu eh, eh, seperti halnya seperti itu, ya kita harus harus berhati-hati dengan hal seperti itu. Ya kalau misalnya kita itu memindah-pindah tempat saja, ya, misalnya kita ini semacam misalnya harus di ICU, ya. Ya kalau memang belum diperbolehkan, ya harus di ICU. Tidak boleh kehidupan yang telah dianugerahkan Allah tidak boleh dibatasi dengan wah biayanya banyak, Romo ndak punya duit, ndak boleh. Maka pemerintah atau apapun harus ikut membantu seperti itu. Jangan malah membebani. Ya, harusnya kita di, diberi Tuhan untuk saling membantu, bukan malah saling aneh-aneh, ya. Karena itu kita harus benar-benar ya memikirkan hal seperti itu. Karena itu tidak baik kalau kita itu sampai bunuh diri, ya. Istilahnya orang untuk guyon-guyon biasanya. Orang kok bunuh diri, wong kopi je enek kok, ya, atau nasi jagung masih enak kok. Nah, seperti itu, ya. Karena kita ya tidak bisa memahami semacam eh, apa itu hal seperti itu tidak bisa kita pahami dengan eh, soal apa itu kuantitas. Lihat itu ketika ada seorang kerasukan setan lalu kemudian minta setannya itu dipindahkan ke babi. Kenapa kemudian Yesus diusir? Karena secara material rugi. Misalnya babinya ada 100, satu ekor babi misalnya 20 juta. 20 juta kali 100. Makanya Yesus diusir karena apa? Merugikan secara kuantitas. Tetapi bagi Yesus ya, satu jiwa manusia lebih berharga dari apapun. Karena itu dia memberi contoh, jika ada orang punya 99 ekor, 100 ekor domba, satu tersesat, yang 99 dibiarkan, dicari yang satu, ya. Jangan sampai kita terbalik, ya.
Karena apa? Itulah yang dikehendaki Allah. Jika ada satu orang ditemukan bertobat, lihat itu. Seluruh bala tentara surgawi di surga dan penghuni-penghuninya bersorak-sorai dan ada perjampuan berhari-hari. Lihat itu. Begitu satu jiwa itu berharga, maka siapakah manusia itu? Engkau berani untuk menggagalkan rahmat yang aku berikan, yaitu kehidupan. Karena manusia tidak bisa punya kehidupan. Dari mana? Tidak ada. Ya, kita melihat bagaimana eh, manusia itu tiba-tiba bisa hidup sendiri, nggak ada kalau ndaklah memberikan rohnya. Nah, kecuali itu ya memang seperti halnya, tetapi itu terjadi dulu 100 awal mulanya di tahun jubilium ya. Di tahun jubilium ya ketika ke Porta Sancta ya, tapi gereja tahu Roma nggak mungkin orang akan datang ke Porta atau pintu pintu suci itu di Roma sana, orang Katolik datang ke sana semua nggak bisa, jarak, emang punya biaya, makanya oleh Roma Paus mengatakan ini tahun pembebasan yang dulu di perjanjian lama diadakan 100 tahun sekali. Ya, siapa usianya manusia sampai 100 tahun? Lalu jadi 50, terakhir ini 25 tahun. Nah, ini kita masuk Pak Porta Sancta tahun jubilium berdasarkan itu. Jadi semua dibebaskan. Jadi begini, kamu dosa aja tak bebaskan ya. Makanya konkretnya karena kamu tidak bisa membebaskan diri dari dosa menyangkut keselamatan tak bebaskan. Karena itu yang lebih ringan, kalau ada saudaramu yang berhutang itu lepaskan ya, ekstrimnya begitu ya. Karena apa? Kayak gak bayar utang nggak menyangkut apa itu nggak menyangkut keselamatan ya, tidak menyangkut hidup selamat atau tidaknya ya. Toh itu terjadi 100 tahun sekali waktu itu atau 25 tahun sekali sekarang diperingatinya supaya gereja bisa memperingatinya ya. Tetapi dikembalikan ke keuskupan masing-masing untuk menentukan ya, menentukan. Tentu di Keuskupan Jakarta lain atau tempat-tempat yang menjadi pintu suci ya, biasanya katedral ya, hampir di semua keuskupan. Lalu tempat-tempat ziarah itu pun yang ditentukan oleh gereja. Kalau di Keuskupan Surabaya ada 6 tempat ya. Di keuskupan lain saya kurang tahu dan di mana saja. Kalau di Surabaya di katedral, Kepanjen karena dulu itu katedral pertama kali, lalu kemudian pindah jadi di Surabaya di pusat kota itu dipakai, lalu 4 gua yang ada di VCAP, VCAP ke VCAPan eh, Barat, ke VCAP ke VCAPan Surabaya apa itu eh, Surabaya Barat itu hanya di Kepanjen sama di HKY, lalu di tempat-tempat gua-gua tertentu yaitu di VCAP Kediri, Posarang, VCAP Madiun, Ponorogo, VCAP Blitar itu di Gua Maria Sendang Sendang Harjo atau apa dan di Blora ya. Itu bisa dikunjungi ya. Karena itu disitulah kemudian kita harus punya wujud berdoa pada Bunda Maria, mendoakan Bapa Suci, mengaku dosa kalau romonya ada di tempat itu ya. Jadi hal-hal itu bisa untuk membuat kita dibebaskan dari dosa berat sebelum kematian datang ya. Itulah yang kemudian kita katakan sebagai dosa berat. Nah, mungkin sebelum saya masuk kepada kerahiman ilahi kaitannya, mungkin ada yang bertanya tentang soal dosa tadi.
Saya persilahkan mungkin 5 atau 10 menit, lalu kemudian berkaitan dengan dosa yang berhubungan dengan keselamatan lewat, terutama lewat kerahiman ilahi. Mungkin ada, saya persilahkan. Romo, Ya, udah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, Romo. ya, Ini biasanya sesi untuk materi, Romo selesaikan saja dulu, oke, nanti baru baik. kita menjawab pertanyaan, Romo. Oke, baik Karena ya. melihat waktu juga udah hampir jam 9. Ya, baik. Tadi Terima kasih, sebelumnya Romo. yang pertanyaan-pertanyaan itu secara tidak langsung juga sudah saya jawab karena Ya, keluar di apa itu di kolom chat. ya Ya, di ya. di chat itu ya sudah Ya, beberapa saya jawab. baik, Baik, Romo. sekarang mungkin Terima tinggal kasih. beberapa saja yaitu tentang kaitan dengan kerahiman ilahi ya. Itu suatu devosi memang ya. Kerahiman ilahi itu sebuah devosi yang oleh gereja Katolik kemudian itu menjadi suatu eh, kebiasaan ya. Devosi itu kan kebiasaan yang dilakukan oleh kelompok tertentu ya. Karena itu kita bisa melihat bagaimana kemudian kerahiman ilahi ini punya peran yang sangat-sangat penting menurut saya ya. Kerahiman ilahi itu sebuah devosi Katolik, gereja Katolik ya, kepada cinta belas kasih Allah ya, kepada apa itu cinta belas kasihan Allah dan keinginan untuk membiarkan diri dari suatu kedusaan ya, dari suatu kedusaan. Karena itu di sini kita melihat bagaimana kerahiman ilahi itu ternyata suatu devosi yang menekankan bahwa Allah itu penuh belas kasih untuk dapat menyelamatkan manusia. Ya. Karena itu sangat penting sekali di sini eh, kita menjadi agen-agen, ya saya katakan agen-agen kerahiman ilahi yang bisa dituangkan kepada kehidupan belas kasih Allah kepada sesama, ya, kepada sesama kita yang berdosa. Ya. Dasarnya apa? Allah lebih dahulu memberikan belas kasihnya kepada kita, ya, kepada kita manusia ini, ya. Karena itu benar-benar kita diminta untuk menjadi agen-agen kerahiman yang terinspirasi dari devosi yang dilakukan oleh Santa Faustina, ya, seorang suster biarawati yang tinggal di Polandia, ya. Karena itu devosi ini ketika berkembang maka itu menjadi suatu devosi di gereja Katolik kepada cinta kasih belas kasih Allah yang membiarkan cinta dan rahmat tersebut mengalir melalui hati seseorang terhadap orang-orang yang membutuhkan hal itu. Karena itu devosi ini terkait dengan penampakan Yesus yang diterima oleh Suster Maria Faustina ya yang dikenal sebagai Rasul Kelahiman Ilahi. Kalau Anda memiliki bukunya, kita bisa melihat bagaimana suster ini dalam mimpinya ya pada awal mulanya eh, itu bertemu dengan Yesus yang dan diajak di dalam suatu tempat ya Sheol namanya ya
Itu tempat tertentu di mana banyak orang yang menderita, ya. Karena itulah dia menggencarkan gerakan kerahiman ilahi bahwa mereka masih bisa diselamatkan, ya, karena perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan, ya. Karena itu kita bisa melihat bagaimana devosi ini berjalan, ya, tidak langsung kemudian gereja percaya, ya, tidak langsung percaya begitu saja, tidak, ya, tetapi kita melihat bahwa eh, gereja meyakini bahwa melalui apa pengalaman spiritualitas Santa Faustina ini, dia juga punya seorang imam yang menjadi pembimbing rohaninya, ya. Dia awal mulanya mengalami sesuatu yang penderitaan yang besar juga, ya, karena pernah juga merasa dikucilkan oleh gereja Katolik. Tetapi setelah diselidiki lagi, ternyata kita tahu bahwa eh, apa yang menjadi pengalaman Santo Faustina ini menjadi suatu bentuk devosi yang sangat besar manfaatnya oleh gereja, ya. Doa kerahiman ilahi ini juga sering disebut doa koronka, ya, yang intinya kita meminta pengampunan juga terutama kepada jiwa-jiwa yang sedang menderita ini, ya. Kita semua tentu tentu sudah tahu bagaimana cara mendoakan doa kerahiman ilahi itu, ya, di dalam prakteknya, dan ini makin berkembang, mungkin sudah ada sekitar, ya, gerakan ini sudah membawa banyak 100 juta orang untuk eh, masuk dan tergabung dalam komunitas kerahiman ilahi, ya. Karena itu perlu didaraskan terus menerus, ya, doa ini, ya, karena sangat penting untuk keselamatan orang lain, ya. Lalu dengan kerahiman ilahi yang tekun, ya, komitmen yang kuat, dan itu terjadi, Suster Faustina bisa melihat banyak orang-orang yang diselamatkan lewat devosi ini, ya. Bahkan Bapak Suci sendiri menetapkan setelah Paskah kedua Bapak Suci Yohanes Paulus kedua, ya, menetapkan setelah Paskah, hari Minggu Paskah kedua ditetapkan sebagai misa kerahiman ilahi bagi seluruh dunia, ya. Karena itu doa Koronka ini sebetulnya tidak terbatas untuk mendoakan umat Katolik saja. Doa ini bisa dipanjatkan juga untuk kepentingan seluruh umat manusia di dunia, ya. Jangan lupa itu, ya. Jadi eh, gereja mengajak kita supaya tidak hanya eh, mendoakan orang-orang Katolik saja, kalau bisa jangan, ya, tapi juga orang-orang lain sehingga mereka juga bisa mendapat pengampunan dari Allah, ya. Karena itu para devosan diajak untuk menjadi agen kerahiman Allah, menjadi pancaran, ya. Bukan hanya apa itu berdoa saja, tapi dalam praktek hidup sehari-hari di dalam komunitas, di dalam keluarga, juga untuk saling memberi pengampunan satu sama lain, ya. Itu yang diminta oleh Yesus. Ada banyak ayat di situ. Bagaimana kalau ada saudaraku berbuat dosa berkali-kali? Aku harus mengampuni berapa kali Tuhan? Yesus menjawab, bukan hanya satu kali, tapi 7 kali 70, 77 kali 7, ya, seperti itu, ya. Kita diminta untuk mempraktekkan menjadi apa itu agen-agen kerahiman. Bukan hanya berdoa, berdoa gampang, ya. Eh, tetapi ketika kau sendiri mengalami itu, dilukai orang,
Apakah kamu mau menunjukkan menjadi agen kerahiman ilahi? Ya, karena itu saudara-saudara yang terkasih, Bapak Ibu yang hadir di sini, apa manfaat kalau begitu? Manfaat kita masuk di dalam apa itu komunitas kerahiman ilahi ya. Tentu ada manfaatnya pasti. Kalau tidak untuk apa? Manfaat pertama, manfaat membaca atau mendoakan doa kerahiman ilahi atau doa koronka ya. Yang biasanya orang-orang melakukannya jam 3 seperti itu ya. Seperti telah saya sampaikan sebelumnya, membaca doa koronka dapat menghadirkan sejumlah manfaat ya. Tapi yang paling nyata dan bisa dirasakan ketika kau juga bisa memberi pengampunan ya, kerahiman belas kasih. Karena apa? Manusia yang berdosa itu kadang harusnya yang memberi pengampunan itu lelah. Tapi Allah berkata apa? Dia terus memberikan pengampunan sampai orang yang berdosa itu merasa kelelahan sendiri. Aneh, harusnya yang lelah yang memberi pengampunan karena dilukai. Tetapi apa yang terjadi bahwa justru pengampunan Allah terus mengalir tiada henti, manusia yang berbuat dosa malah kelelahan sendiri, ya. Karena itu beberapa atau sejumlah manfaat dari doa koronka adalah jiwanya juga ketika dia mendoakan atau membaca doa koronka, jiwanya akan diselamatkan oleh malaikat ketika kematian datang. Ya, entah diingatkan, entah apa, ya, itu juga ya pertama-tama. Karena itu doa koronka bisa dikatakan doa syafaat yang berarti tidak bersifat personal. Doa ini mengandung kepentingan bersama agar umat manusia beroleh keselamatan secara keseluruhan. Kata Yesus, aku ingin supaya mereka semua diselamatkan. Ya, bahkan orang di luar kekristenan ya. Jadi doa koronka tidak terbatas untuk mendoakan umat Katolik saja. Doa ini bisa dipanjatkan untuk kepentingan seluruh umat manusia di dunia. Manfaatnya kecuali itu mengimani kekuasaan Tuhan. Artinya bahwa Tuhan bisa memberikan bukan hanya kesembuhan fisik, tapi juga kesembuhan jiwa. Sehingga orang yang masih hidup, dia jiwanya bisa terselamatkan. Ya. Lalu orang itu akan merasakan kedamaian jiwa. Sering mendoakan itu persoalan tetap ada, tapi hatinya tenang, ya, hatinya tidak galau gampangannya gitu, atau tidak resah atau tidak terpikirkan terus, tapi ada mendapat kedamaian jiwa dengan cara Allah sendiri. Lalu juga semakin meyakini ternyata Tuhan itu tetap Maha Pengasih. Dan yang terakhir adalah menerima perlindungan dari Tuhan. Artinya bagaimana itu? Harusnya kita itu bisa mendapat celaka, tetapi karena doa kerahiman ilahi, Allah bisa menyingkirkan celaka yang akan menimpa kita. Ya, karena itu berhubungan dengan jiwa-jiwa. Apa korelasinya dengan mereka yang sudah diselamatkan setelah kita mendoakan? Kalau mereka nanti sudah berkumpul menjadi bersatu dengan Allah, ya, maka dia nanti juga akan mendoakan kita yang masih berjuang di dunia ini. Sehingga misalnya kita mau celaka begitu, tidak tidak jadi. Itu karena doa mereka yang dulu kita doakan. Ya. Ada korelasinya. Kita mendoakan mereka, mereka sudah bersatu dengan Allah, mereka juga akan membantu kita, terutama ketika kita secara tidak langsung mau mendapat celaka ya atau bencana misalnya seperti itu ya. Karena itu doa ini sangat penting bagi kita semua. Itulah yang menjadikan devosi ini semakin hari semakin bertumbuh subur
mengingat bahwa Allah itu memang benar-benar penuh kerahiman dan begitu mengasihi umat manusia. Karena itu sebagai yang terakhir, dengan adanya devosi kerahiman ilahi, maka kita secara tidak langsung diminta menjadi pancaran kerahiman Allah dan agen-agen kerahiman Allah. Karena itu kan kita tahu gambarnya hati Yesus yang bersinar juot gitu ya. Ya supaya kalau kamu sudah saya beri kerahiman, sekarang saya menuntut pancarkan itu kepada sesamamu, bahkan kepada orang yang masih meninggal, sudah meninggal dunia. Nah, kalau kebiasaan-kebiasaan itu diberikan, maka sebagai closing statement, memang kita mudah jatuh ke dalam dosa, tetapi berkat kerahiman Allah tidak ada yang mustahil. Karena itu terus galakkan komunitas kerahiman Allah, dan apakah aku siap menjadi pancaran kerahiman Allah, memancarkan kasih Allah yang lebih dahulu mengasihi kita, dan apakah aku sudah siap untuk menjadi agen-agen kerahiman Allah. Ini yang bisa saya sampaikan pengajaran pada malam hari ini tentang dosa besar atau dosa dan kaitannya dengan kerahiman ilahi. Demikian, terima kasih. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih banyak Romo Frans Xavier Otong Setiawan Projo yang telah menyampaikan materi renungannya dengan sangat jelas dan sangat memberikan pencerahan serta memberkati kita semua. Ibu Bapak, saudara-saudari terkasih, jika Ibu Bapak ada yang ingin bertanya, saya persilakan untuk menyampaikan pertanyaannya di kolom chat. Romo, sebelum kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk, izinkan Mm-mm. kami, Romo, untuk mendokumentasikan acara pada malam ini ya. Saya mohon Ya, kepada Ibu Bapak, saudara-saudari terkasih, untuk membuka kameranya. Minta oke. tolong kepada Ibu Silva untuk mendokumentasikan acara ini. Silakan Bu Silva. Baik, Bapak Romo, Bapak Ibu yang terkasih, mohon Oke. dibuka kameranya dan memberikan senyuman yang sangat rahim, karena kerahiman melebihi yang mengampuni ya Romo. Ya, Amazing. Satu, dua, tiga, empat, lima. Saya kembalikan, Bu Yeni. Baik, terima kasih Bu Silva yang sudah mendokumentasikan acara pada malam ini. Romo, saya melihat udah banyak pertanyaan yang masuk oke. di kolom chat. Tapi Siap. sebelum kita menjawab pertanyaan itu, izinkan saya untuk menyampaikan informasi kepada Ibu Bapak yang sudah join pada malam ini. Info persembahan kasih. Suster, Ibu Bapak, Saudara-saudari terkasih, untuk kita dapat mengikuti acara ibadah kerahiman ilahi dan renungan melalui doa koronka dan pembelajaran firman Tuhan, serta untuk mendukung pelayanan komunitas mujizat kerahiman ilahi, silakan Suster, Ibu Bapak, Saudara-saudari yang berkenan memberikan persembahan kasihnya untuk pelayanan komunitas mujizat kerahiman ilahi dapat ditransfer ke rekening BCA dengan nomor 504-028-5956 atas nama Regina Yoselin Lim SE. Bukti transfer dapat dikirim ke nomor WA 62811 657 238. Saya ulangi, persembahan kasihnya untuk pelayanan komunitas mujizat kerahiman ilahi dapat ditransfer ke rekening BCA dengan nomor
504 028 5956 atas nama Regina Yoselin Lim SE. Bukti transfer dapat dikirim ke nomor 62811657238. Terima kasih untuk persembahan kasihnya. Tuhan Yesus memberkati. Baik Romo, kita akan menjawab pertanyaan yang sudah masuk. Dari Bapak Agung, Romo mau tanya, apakah dosa besar kalau pernah dilakukan, tetapi sudah ada pengakuan dosa di saat sakramen tobat dan sudah dapat sakramen minyak suci? Apakah dosa itu masih ada? Apa sudah diampuni oleh Tuhan? Matur nuwun berkah dalam. Silakan Ba- Romo. Baik, kita harus punya keyakinan kuat karena gereja mengajarkan bahwa kalau kamu mengaku dosa dengan jujur di hadapanku, tentu saja lewat sakramen pengakuan, ya, bukan cerita, cerita kepada Romo, tidak. Tapi dalam pengakuan dosa, mengaku dengan jujur dan kamu ini yang seringkali kita kurang yakin dan kamu memang mau sungguh-sungguh bertobat, dosamu akan aku ampuni. Lihat apa yang dikatakan kepada Magdalena, bahwa orang yang meminyaki kaki Yesus, lalu murid-murid berkata bahwa orang ini meminyaki kakimu, lalu Yesus berkata, padahal dia orang perempuan tidak 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 baiklah katakan begitu ya karena dia pelacur. Petrus, mana orang yang lebih mengasihi aku? Ya. Ketika Yesus masuk, dia sudah meminyaki kakiku. Sedangkan engkau dan murid-murid yang lain, mengapa tidak melakukan? Karena apa? Begitu besar kasihnya kepadaku. Karena itu aku juga akan memberikan kasihku yang jauh lebih besar. Masalahnya bahwa ketika kita telah mengaku dosa itu, apakah ada pertobatan yang sungguh-sungguh? Ini yang kita tidak punya, ya, bahwa kita yaitu tadi kita sudah masuk mengakui dosa, bahkan dosa-dosa besar. Tapi masalahnya, apakah kamu mau bertobat sungguh-sungguh? Itu yang kita tidak punya. Ya, karena apa? Kita jatuh lagi di dalam dosa-dosa itu. Ya benar, Allah pasti mengampuni yang dia yang ngomong sendiri kok. Dan kita tahu bahwa Allah kita bukan Allah yang pendusta, bukan raja segala dusta, bapa segala dusta, tidak. Diampuni ya. Tapi masalahnya apakah Anda merasa bahwa sungguh-sungguh bertobat itu yang kita nggak punya. Dosanya Maria Magdalena, dia bahkan mau dibunuh, dilempari. Apa yang terjadi kemudian? Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Itu pesan moralnya cuma itu. Dia tidak menghukum. Ada yang menghukum engkau? Nggak ada, nggak ada, nggak ada Tuhan, nggak ada guru. Jika mereka tidak menghukum engkau, aku pun juga tidak menghukum kamu. Tetapi sekarang pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Dan apa yang dilakukan Maria? Dia tidak disuruh ikut Yesus loh. Pergi suruh balik dan jangan buat dosa itu lagi. Tapi apa? Dibuktikan Maria sekarang dia mau mengikuti jalannya Yesus. Itu yang kita tidak punya. Makanya kita seringkali jatuh di dalam dosa-dosa itu lagi. Akhirnya kita tidak yakin. Loh, aku kok berdosa lagi? Padahal Tuhan sudah mengampuni. Ya, jadi pengakuan dosa juga bukan hanya seperti halnya kita eh, nulis sesuatu salah di setip, di pusat gitu. Terus kita nulis lagi salah, bukan begitu ya. Karena itu sebetulnya mengaku dosa itu bukan soal banyaknya dosa yang kau lakukan. Tidak ada gunanya. Kau ngakukan dosa 20 bagus sekali. Tapi keluar dari pengakuan, satu pun tidak ada yang dihentikan, diulang semua. Nah ini yang tidak benar. Ya, mending kau lakukan satu dua saja, tapi kamu sungguh-sungguh mau berhenti, itu jauh lebih
efektif daripada engkau mengaku banyak tapi nggak ada yang kau hentikan sama sekali. Jadi artinya apa? Kita tidak hanya berkata tentang dosa itu tidak baik, tapi kita juga harus melakukannya. Jadi seperti jangan pakai istilahnya, jangan hanya berkata kayak slogannya siapa itu dulu itu apa itu namanya slogannya ini loh partainya SBY kan dulu pernah berkata dia stop dengan korupsi ternyata banyak anggotanya yang korupsi malah maka dosa itu juga tidak hanya stop dengan dosa tapi jangan mengatakan saja tapi lakukan itu maka engkau akan dikatakan Yesus dosamu yang banyak sudah diampuni. Artinya sekarang kita mau hidup mengikuti jalan Tuhan. Begitu? Baik, terima kasih Romo sudah menjawab pertanyaan dari Bapak Agung ya. Tadi Romo ada beberapa pertanyaan yang di kolom chat yang Mm-mm. sudah Romo juga jawab Ya. sambil Romo membawakan materi renungan. Hmm. Untuk itu saya lewati ya Romo. Ya. Ya, Baik, dan. berikutnya dari Ibu Martina Eti. Hmm. Romo, bagaimana gereja menyikapi pelaku bunuh diri? Hmm. Apakah dengan bantuan doa jiwanya bisa beroleh pengampunan untuk keselamatan jiwanya? Silakan Romo. Ya. Tadi di dalam kitab suci dikatakan bahwa semua dosa diampuni, bahkan orang tidak percaya sama Yesus diampuni. Hanya satu, yaitu menghujat Roh Kudus. Benar kan? Seperti itu. Nah, dosa bunuh diri adalah mengambil haknya Allah. Ya, apakah itu bisa diampuni? Ya, saya kira bisa karena itu bukan menghujat Roh Kudus. Dosa bunuh diri itu dia mengambil kekuasaannya Yesus, lalu dia mematikan dirinya sendiri. Itu yang menurut saya Allah dalam diri Yesus tetap bisa mengampuni. Karena itu masih ada peluang kita mendoakan mereka bahkan yang sudah bunuh diri. Memang dulu gereja tidak mengatakan bahwa orang yang bunuh diri pun tidak boleh dimakamkan secara Katolik begitu. Apalagi dikasih misa. Tidak. Tapi sekarang gereja sudah dalam pastoral bermurah hati. Mereka toh adalah tanda petik jiwa, bukan jiwa yang tersesat, tapi jiwa mereka disesatkan oleh iblis. Nah, kalau iblis yang bikin perkara, masa Yesus nggak mau mengampuni? Nah, seperti itu. Jadi masih ada peluang bahwa mereka yang bunuh diri bisa diampuni, terutama juga lewat ketika ada peringatan arwah beriman, lalu kemudian ada komunitas kerahiman ilahi. Nah, seperti itu, mari kita gencarkan agar kemudian orang tidak lagi merasa selesai sudah. Ya, tidak, tapi di dalam nama Yesus tidak ada yang mustahil. Amin. Begitu. Baik, terima kasih Romo. Berikutnya pertanyaan dari Ibu Elma Sitanggang. Romo, apa bedanya dosa yang membawa maut dengan dosa yang tidak membawa maut? Tidak dosa yang membawa maut itu artinya ketika dia berdosa dan belum ada rekonsiliasi dengan Allah, jadi dia mati dalam keadaan dosa berat, ya itu dia bisa masuk ke dalam itu dipisahkan dari Allah, gampangannya dia sudah dihakimi langsung neraka, ya. Tidak ada lagi api penyucian, ya. Karena apa? Dalam keadaan sadar dosa berat, ya dia datang menghadap Allah. Allah tidak mau. Maka ada firman berkata, apa yang kau ikat di mana? Apa yang kau ikat di dunia, nanti juga akan terikat di surga.
Artinya bahwa kalau kamu tetap dalam kedosaanmu, engkau bawa ke sana, Yesus tidak mau. Pasti tidak mau. Ya, karena itu sering-seringlah kita mengaku dosa. Ya, jangan anggap itu sebagai rutinitas. Ya, apalagi kalau kita sudah sadar bahwa kita melakukan dosa berat, kenapa ditunda? Kamar pengakuan dosa itu terbuka setiap saat. Masalahnya, apakah ada orang yang mau datang? Itu kan yang jadi persoalan. Ya, dibuka 24 jam ekstrimnya kok 24 jam ya. Dibuka kapanpun aja ya, pasti kita imam dilayani karena kita adalah alat-alat yang dipakai Tuhan untuk menunjukkan kerahimannya lewat kamar pengakuan. Kecuali kalau bapak-bapak suaminya sendiri bisa ya lain soal. Tapi ini hanya imam yang boleh. Makanya juga imam-imam harus sering didoakan agar mereka setia dan bertanggung jawab atas kepercayaan Tuhan yang diberikan kepada para imam. Mengumpat imam jauh lebih gampang daripada mendoakannya. Itu yang saya minta kepada setiap saya memberikan perlindungan lewat komunitas-komunitas kerahiman ilahi. Ya, jadi dosa yang berarti itu membawa mortal maut itu artinya sudah deadline ya. Tetapi kalau kamu masih menyadari itu, ya bukan berarti kita makin suci, tidak. Bapa suci itu mengaku dosa setiap barangkali seminggu sekali ya. Bahkan mungkin ekstrimnya setiap hari pun boleh. Tapi masalahnya apakah ada kamu menemukan pertobatan sejati? Karena dengan kita makin sering mengaku dosa, hati nurani kita makin tajam. Istilahnya apa? Makin makin hati nurani kita tidak tumpul. Karena apa? Seperti pisau, ya. Pisau kalau sering diasah, itu akan tajam enggak? Nah, kita mau memotong apapun itu langsung seret. Tapi kalau tidak pernah, kan tumpul. Karena itu sering-seringlah mengaku dosa. Jangan lagi kita punya pikiran, wah nanti romoku tahu, malu aku. Nah, memang yang ideal, ya kalau orang bisa melakukan, carilah bapa pengakuan itu akan bagus. Tapi kita itu jarang mau karena malu. Kadang-kadang saya heran, buat dosanya nggak malu tapi mengakunya malu. Itu kan aneh ya. Jadi carilah kalau Anda punya imam yang akrab, saling mendukung dengan panggilan masing-masing. Jadikan itu bapak pengakuan atau sekaligus bapak rohani. Makanya supaya kita itu, supaya romonya itu tahu perkembanganmu. Tapi malah yang terjadi kan carinya romo lain yang nggak kenal toh. Nah itu kan dia nggak tahu. Seperti halnya kau cari orang tua lain, ya mending kamu melakukan romo yang sama sehingga dia tahu istilahnya bagaimana kamu jatuh bangun itu. Tapi kan condongnya kita malah cari romo lain toh supaya romonya nggak tahu dosa saya sehingga saya leluasa buat dosa lagi. Jangan ya. Cari. Saya sering menyarankan begitu untuk mencari bapak pengakuan atau bapak rohani. Saya sebagai imam, saya sendiri punya bapak pengakuan di mana saya selalu mengaku dosa 3 bulan sekali kepada beliau. Saya berharap ini menular juga kepada umat awam ya. Begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Romo untuk jawabannya yang sangat meneguhkan. Berikut Romo ada pertanyaan lagi. Apakah membawakan pancaran kasih Kristus sama dengan menjadi garam dan terang dunia? Silakan Romo. Kalau garam dan terang dunia itu lebih pada karya.
karya, ya, menjadi garam, menggarami, ya, pada karya-karya Allah, karya kemanusiaan, kayak itu jadi garam, membawa kebaikan. Tapi kalau pancaran kerahiman ini berkaitan dengan khusus, yaitu belas kasih. Ya. Karena selama ini yang jadi kendala, kalau kita berkarya gampang lah, kita punya menolong orang sosial, apa yang yang apa itu istilahnya yang keluar dari diri kita. Nggak ada. Apalagi kalau kita itu punya secara materi, langsung tergerak gampang karena tidak berkaitan dengan kita. Tapi kalau memberi kerahiman atau bahasa sehari-hari itu pengampunan, Anda kan dirugikan itu. Orang disakiti masa nggak rugi, bukan secara materi, tapi secara ya jiwa, ya sakit hati. Emang mudah kok melepas. Sukar sekali itu. Makanya ini bukan lagi soal garam dan terang dunia yang itu bisa sifatnya bukan spesifik ya, bisa beraneka ragam, mengunjungi yatim piatu, menjadi garam. Kalau di tempat kerja, dia di situ banyak yang korupsi, korupsi waktu terutama, Anda tidak. Itu jadi garam dan terang. Tapi kalau ini pancaran kerahiman, itu yang paling sulit. Karena tidak mudah untuk mengeluarkan sesuatu yang kita itu eh, sakit. Kalau kita sehat ya gampang lah. Tapi kita ini dalam keadaan sakit, kan tidak normal. Tapi itulah yang diminta oleh Yesus. Jadi perbedaannya menjadi jelas di sini antara ya memang semua devosi itu punya ciri khas masing-masing ya. Tetapi yang paling berat memang ini adalah kerahiman ilahi. Saya pernah ada seseorang datang kepada saya persoalan keluarga terutama dengan suami. Dia disakiti, dia ada wanita lain begitu. Sampai sakitnya itu dia sendiri sakit secara fisik, lalu kemudian saya mengatakan, sudahlah ibu, sesulit apapun diampuni, mintalah sama Tuhan, mintalah lewat perantaraan Santa Faustina yang berikan. Tidak ada yang mustahil. Apa yang dikatakan? Pertama dia mengatakan, Romo sih, soalnya tidak mengalami. Hehehe, jangan bilang begitu. Kami Romo-Romo malah sering mengalami begitu. Ya, jangan kira tidak ya. Sama, entah bobotnya kecil, entah bobotnya besar. Nah, Romo tidak mengalami. Coba Romo punya istri terus Romo disakiti gitu. Lah kalau aku itu apa itu punya istri, aku nggak romo. Saya jawabnya punya begitu. Kita tidak bisa masuk dalam ruang dan waktu orang itu, tetapi bahwa sesulit apapun, karena juga ada orang yang akhirnya dia bisa mengampuni suaminya tulus ikhlas. Apa yang didapatkan? Ternyata dia disembuhkan bukan hanya fisik, tapi rohaninya. Itu yang seringkali terjadi ya. Tapi juga ada orang yang, Romo, sampai mati Romo, aku ndak mau mengampuni. Nah, saya pikir Ibu Katolik sudah berapa lama? Ya sudah lama Romo dari kecil. Nah, gitu tahu orang Katolik saya bilang gitu. Sampai keluar perkataan seperti itu kan. Lalu bedanya apa Anda bedanya dengan orang yang tidak Katolik? Saya bilang gitu. Nggak ada bedanya. Ya, karena toh sama-sama nggak mau bisa mengampuni. Itu sama aja orang punya televisi dengan yang tidak, apa bedanya? Secara fungsi, orang yang punya televisi dengan yang tidak. Yang punya televisi tidak pernah dilihat, yang tidak punya bagaimana melihat wong tidak punya. Tapi secara fungsional sama. Untuk apa punya televisi? Engkau nggak pernah melihatnya.
Kalau yang tidak punya lebih untung karena memang tidak punya. Kau punya tapi nggak pernah kau lihat. Nggak ada bedanya kan. Bedanya hanya satu. Dia punya, kamu tidak punya. Sudah gitu aja. Tapi secara fungsi tidak tepat. Nah, apakah Anda mau seperti itu? Saya mengatakan pada ibu bahwa dia bisa melakukan. Saya tidak bisa Bu menolong. Saya hanya bisanya mendoakan. Karena Anda mau keluar dari masalah itu, Anda sendiri yang memutuskan. Ya karena saya tidak bisa masuk ke dalam kehidupannya. Begitu. Baik, terima kasih Romo sudah menjawab pertanyaannya dengan baik. Berikut Romo ada info dari Ibu Tia dan Ibu Maria Jau untuk Mm-mm. Ibu Bapak saudara-saudari yang terkasih yang mengikuti acara malam ini. Bapak dan Ibu yang ingin bergabung dengan grup komunitas Mujizat Kerahiman Ilahi, silakan klik link di bawah ini. Follow this link to join my WhatsApp group. Silakan Ibu Bapak. Terima kasih. Romo, baik, ini adalah pertanyaan terakhir ya Romo Oke. dari Ibu Ursula Kurniati. Romo, kalau orang melakukan perkawinan karena Mm-mm. wanitanya sudah hamil duluan, Mm. apakah mereka harus melakukan pengakuan dosa? Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah peristiwa itu adalah dosa besar? Silakan Romo. Ya, baik. Yang pertama, saya akan jawab yang eh, tadi itu apa yang pertama? Dalam perkawinan, dalam perkawinan bagaimana tadi? Dalam perkawinan, si wanitanya sudah hamil duluan, Romo. Mm-mm. Apakah itu? Apakah mereka harus melakukan pengakuan dosa? Ya baik. Nah, itu pertanyaan yang bagus menurut saya. Kalau ya setiap romo beda-beda, tapi sebagai pastoral kebajikan, ya pastoral bagi mereka yang mau menikah, dia sudah melakukan hubungan dulu atau belum, saya selalu menganjurkan untuk mengaku dosa. Karena apa? Perkawinan itu di dalam gereja Katolik, kalau di tempat lain dikatakan ibadah. Ibadah itu tempat apa suatu kegiatan yang sangat 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 apa itu sangat mendasar sekali ibadah itu ya. Eh, tetapi di dalam perkawinan Katolik tidak hanya ibadah, tetapi itu sakral, suci, ya. Karena apa? Allah sendiri yang menciptakan. Di mana perkawinan pertama kali terjadi? Di Taman Eden, Adam dan Hawa. Bahkan dikatakan di situ laki-laki akan meninggalkan istrinya dan meninggalkan orang tuanya dan bersatu dengan istrinya. Itu sakral, ya. Itu kudus, itu suci, ya. Karena itu bisa menjadi sarana. Karena itu janganlah manusia itu mencerek-berekan. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Dengan kata lain, sebetulnya secara ekstrim, Tuhan mau mengatakan semua perceraian berasal dari manusia yang sudah terkena oleh bapa segala dusta. Ya. Semua perceraian berasal dari manusia, tidak ada dari Allah. Allah datang mempersatukan, iblis datang mencerai berikan. Apapun alasannya, tidak bisa karena itu sakral, suci. Karena itu kita juga harus menjaga kesakralan dan kesucian perkawinan itu, yakni yang paling mendasar adalah kesetiaan. Karena Allah itu juga dikatakan di firman, Allah itu Allah yang pencemburu. Ada loh itu. Dia tidak mau diduakan. Ya, tidak mau. Saya seringkali berkata kepada para
calon-calon kemanten, baik itu yang menikah campur maupun menikah sama-sama orang Katolik itu. Saya selalu mengatakan, sudah jangan pakai ajarannya masing-masing. Aku tanya hati nuranimu. Nanti saya akan bisa mengatakan mengapa perkawinan harus apa itu monogami. Jangan pakai ajaran, oh ajaranku gini dong, mendak ajaran hati nuranimu sendiri. Saya biasanya tanya gini, kamu di dua suami mau ndak? Jawab mereka apa? Ndak pakai ajaran-ajaran. Pasti ndak mau. Sebaliknya, kok di dua istri mau? Nah, di dua istri aja, di dua suami aja nggak mau, apalagi suami di dua istri, di dua suami. Istri ini yang seringkali menjadi apa itu, menjadi korban, ya. Tapi ya saya kira relatif sih, karena juga ada wanita-wanita yang seperti itu. Karena itu saya katakan, loh lihat itu, apalagi kalau perkawinan campur, salah pastoralnya begitu. Loh lihat itu loh ya, nggak usah pakai ajaran ini itu. Kamu dua-duanya nggak mau toh, selesai. Ngapain? Loh, saya menikah lagi karena ajaranku membolehkan kok. Lah tadi itu ajarannya siapa? Kamu nggak mau kan? Satu di dua istri, satu di dua suami. Nggak mau toh. Ya sudah selesai. Itu pastoral saya. Maka dia sebaiknya harus mengaku dosa. Karena perkawinan itu sungguh-sungguh suci, maka kamu juga ketika mau menghadap, kamu dalam keadaan suci. Apakah dosa itu hanya bisa dikatakan dosa apa itu persetubuhan dulu? Ya enggak, ada dosa banyak juga. Mungkin kita bisa mempersiapkan yang jasmani, kita bisa terfokus ke situ. Nanti gedungnya begini, konsepnya begini, gini. Tapi yang dilupakan adalah persiapan batin, mental. Karena itu berat itu ya. Karena kalau nanti itu sudah menikah, itu ya, orang bisa bilang, cinta 100% itu apa? Waktu pacaran. Saya selalu berkata begitu. Wes, bahkan kau mau makan jam berapa sudah ditelepon sayang, sudah makan siang, bukan begitu? Tapi nanti ketika engkau sudah menikah yang tinggal hanya dua. Satu, komitmenmu, dan yang kedua adalah tanggung jawab. Tinggal itu saja. Itu saja, gak ada lain. Karena ketika engkau sudah punya anak, engkau kerja lagi, emang begini, satu istrinya misalnya sudah punya, loh sayang, kamu kok ndak nelpon saya nanya ya aku makan. Lah ya opo anakmu iku lo nangis. No, no, no. Nanti cinta 100%-mu hilang kalau sudah kamu menikah. Yang ada tinggal komitmen dan tanggung jawab, konsekuensi. Itu menurut saya ya. Lalu yang berikutnya tadi apa? Yang eh, apakah itu dosa Peristiwa besar? itu dosa besar. Dosa besar. Yang ya sudah saya katakan dosa perzinahan itu ketika dia belum terikat perkawinan, meskipun mau menikah. Kalau misalnya besok sehari menikah, aku boleh. Loh, masalahnya adalah sudah nikah belum? Nikahnya kan masih 1 hari lagi. Meskipun ada kepastian jaminan. Tapi kan pernikahan itu deadline ketika mereka datang dan kemudian saling meresmikan. Ya, aku mau menerima engkau sebagai suamiku, istriku dalam untung malang suka duka, sehat sakit. Itu kan besok. Bagaimanapun juga kamu belum menikah. Ya, makanya saya selalu bilang kepada mereka yang mau manten, bahkan ketika mereka mau saling meresmikan itu, masih ada kesempatan 5 menit loh. Saya bilang gitu. Untuk apa? Ini sungguh-sungguh. Kalau kamu memang benar-benar mau itu, ya sudah, kamu kamu saling mengucapkan.
mumpung belum terlanjur. Kalau sudah disegel, yang ada tinggal komitmen dan konsekuensi tanggung jawab. Selesai. Itu. Maka menurut saya tadi itu, ya itu tetap masuk dalam perjinahan. Karena engkau belum menikah. Ya, saya kan sudah katakan tadi, baik itu yang sudah menikah atau yang belum menikah, itu kan mereka belum menikah. Wong yang menikah aja juga salah kok kalau dia berzina dengan di luar istrinya. Itu kan berarti dianggap bahwa dia berzina dengan perempuan lain. Ya, ya itu pacar saya Romo, nggak peduli itu kan bukan istrimu, itu kan orang lain, wanita lain. Nah, seperti itu kan. Jadi ya masuk kategori perzinahan. Itu kalau menurut saya perzinahan itu yang bukan mukrimnya itu diajak untuk berhubungan badan selesai. Begitu, Ibu. Baik, terima kasih banyak ya Romo, Sama-sama. sudah menjawab semua Hmm. pertanyaan-pertanyaan dengan sangat jelas, sangat meneguhkan, dan sangat memberkati kita semua. Tuhan selalu memberkati karya-karya dan perutusan Romo. Terima kasih. Ya, baik Romo, Suster, Oke. Ibu Bapak, Saudara-saudari terkasih, ini saya persilakan kepada Bapak Gunawan sebagai koordinator komunitas mujizat kerahiman ilahi untuk menyampaikan pengumuman sebagai kata penutup dan ucapan terima kasih. Silakan Pak Gunawan. Ya, luar biasa Romo. Hari ini temanya mengenai dosa-dosa tanggung jawab kita. Terima kasih sekali lagi Romo Otong. Sama-sama. Semoga nanti di lain kesempatan kita akan mengundang Romo lagi untuk Baik. tema mengenai keluarga ini yang sangat seru ini. Oke. Terima kasih banyak Romo. Sama-sama. Tuhan Juga terima berkati. kasih kepada para petugas pada malam hari ini, sama Ibu Yeni Wijaya yang sebagai MC membantu acara ini dari awal sampai akhir. Terima kasih Ibu Yeni. Terima kasih juga kepada semua petugas lain, Mbak petugas nyanyi dan petugas doa koronka. Semoga Tuhan memberkatinya. Juga semua donatur yang selalu memberikan persembahan kasihnya, saya mengucapkan banyak terima kasih. Juga semua yang telah bergabung dengan kita pada malam hari ini, kiranya Tuhan memberkati. Semoga pulang kita pasti membawa sesuatu pengetahuan tentang firman Tuhan dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Semoga Amin. kita semakin hari semakin bertumbuh imannya menuju kepada kehidupan yang lebih kudus. Amin. Oke, kita akan bertemu kembali Rabu depan tanggal 19 Februari pada jam 19.30 pada link Zoom yang sama. Semoga tetap rajin hadir supaya kita jangan ketinggalan info mengenai firman-firman Tuhan yang sangat bermanfaat untuk sebagai pelita bagi kehidupan kita. Oke, kita akan segera mengakhiri ibadah kita ini dengan lagu penutup, kemudian disusul dengan doa penutup dan doa berkat oleh Romo. Oke. Oh, rahmat yang Mengagumkan mengagumkan penolong penolong hidupku, hidupku, ku ku telah telah sesat, sesat, tidak dapatkan didapatkan kubur buta pun pun sembuh. sembuh. Rahmat Membuatku membuatku takwa, takwa, membuatku membuatku lega, lega besar besar niat niat rahmat
Tuhan Tuhan di awal imanku. Silakan Romo untuk menutup dalam doa dan juga berkat penutup. Mari kita akhiri seluruh rangkaian pengajaran kita melalui firman dan juga doa-doa, devosi-devosi dari Gereja Katolik yang akan menyuburkan iman kita dan memberi makanan agar kita berbuah. Karena itu marilah kita akhiri dengan doa agar kita mau berubah setelah belajar melalui komunitas mukjizat kerahiman ilahi, sehingga kalau kita mau berubah, kita akan berbuah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami semua, terutama komunitas mukjizat kerahiman ilahi. Mukjizat akan terjadi jika kami mulai percaya kuasa-Mu akan mulai bekerja, terutama di saat kami mau Engkau pakai menjadi agen-agen pancaran kerahiman-Mu. Engkau pakai kami menjadi agen-agen untuk memberikan kerahiman, karena kami merasa bahwa Engkau lebih dulu memberi kerahiman kepada kami melalui kematian Yesus Kristus Putra-Mu. Oleh karena itu ya Bapa, kami ucap syukur juga atas anugerah kasih karunia yang Engkau berikan dalam diri Yesus Kristus, sehingga Ia berkenan rela mempersembahkan dirinya sebagai tebusan bagi kami manusia yang berdosa ini. Terima kasih Bapa, Engkau tidak hanya melalui Yesus Putra-Mu mengajarkan berkata-kata, tetapi juga Engkau mengajarkan untuk melakukan perbuatan itu, sehingga pancaran kerahiman-Mu tidak berhenti secara teori, tetapi secara nyata kami praktekkan. Jadikan kami melalui pencurahan rahmat-Mu, yaitu lewat Roh Kudus-Mu yang Kau hembuskan, membuat kami menjadi pelaku-pelaku pancaran kasih-Mu, baik itu di dalam keluarga, masyarakat, dan tempat kami bekerja, dimanapun kami bertemu satu sama lain. Rentan sekali kami saling menyakiti. Maka jika kami semakin setia menerima pengampunan dan belas kasih-Mu lewat kemurahan-Mu melalui sakramen pengakuan dosa, sakramen perminyakan, dan juga sakramen ekaristi permandian, kami Engkau beri roh yang baru supaya kami berani hidup di dalam kekudusan, di dalam kesucian, yakni jika kami hidup di dalam roh dan kebenaran. Hanya orang yang hidup di dalam roh dan kebenaran akan berkenan di hadirat-Mu. Kini ya Yesus, melalui kerahiman yang telah Engkau berikan kepada kami telah belajar dari firman dan ajaran serta devosi menjadi kekayaan bagi iman kami. Kami mau kembali berkumpul dengan keluarga, melanjutkan aktivitas dan beristirahat. Kiranya Engkau berkenan untuk menurunkan embun berkat-Mu, menurunkan Roh Kudus untuk tetap menjaga melindungi kami, sehingga istirahat kami dapat berjalan dengan lancar dan cukup, sehingga besok bangun dengan semangat baru. Karena itu kami ingin dilahirkan kembali melalui baptisan roh agar kami hidup di dalam roh dan kebenaran. Ini ya Bapa, sudilah kiranya Engkau berkenan untuk menaungi, melindungi, membimbing, dan memberkati kami melalui berkat kesempurnaan Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo. Sama-sama. Terima kasih, Romo.